Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Seluruh bangunan terdiam, tidak ada suara sama sekali. 3.000 lalat capung. Susu tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin? Anda pasti melihat sesuatu. Xia Yunan tersenyum pahit, saya pikir saya juga melihat sesuatu, tapi saya telah melihatnya berkali-kali sehingga mata saya hampir bengkak, memang 3.000 yuan. Seorang pria di sampingnya tertawa dan berkata, kamu pasti sudah terlalu lama tinggal di Boneyard tanpa seorang wanita, jadi ginjalmu rusak, coba saya lihat, dia menyandarkan kepalanya, dan senyum di wajahnya tiba-tiba membeku, dia berkata dengan canggung, bisakah peralatan Ying-Ying ini rusak? Saya ingat bahwa terakhir kali saya membuka segel, fluktuasinya hanya sekitar 2.000. Xia Yunan menggelengkan kepalanya, perangkat berfungsi dengan baik, bagaimana bisa rusak? Lihat, itu sedikit berfluktuasi sekarang dan kemudian kembali normal. Su Jing akhirnya tidak bisa duduk diam lagi, dia segera datang ke sisi Xia Yunan dan menatap instrumen itu, matanya berangsur-angsur mengungkapkan ekspresi serius saat dia berkata dengan heran, mungkinkah segel benar-benar telah rusak? Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke simulakrum naga sejati dan dengan lembut membelainya dengan satu tangan, dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah seorang seniman bela diri Boneyard secara tidak sengaja membuka suatu tempat? Di mana itu? Xia Yunan terkejut, Tuan Suyu, segel sebelumnya semuanya ditekan oleh naga, kali ini, segelnya rusak, mungkin harta karun naga lain akan lahir. Hati semua orang terbakar dengan kegembiraan ketika mereka mendengar ini, harta karun rahasia naga sama sekali bukan barang biasa, meskipun mereka tidak akan memiliki bagian bahkan jika ditemukan, ini adalah pahala yang besar, dan mereka akan dapat menerima manfaat yang sangat besar. Suyu menutup telinga terhadap kata-katanya dan terus membelai model naga sejati, dia merenung dan berkata, tata letak 7 mata formasi dari formasi penyegelan sangat indah sehingga saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, kami telah menembus 4 di antaranya berturut-turut, tetapi kami tidak dapat menyimpulkan apa yang akan terjadi selanjutnya, bahkan jika harta karun rahasia naga sejati lahir, itu pasti sudah disita, siapa yang cukup bodoh untuk menyerahkan barang seperti itu? Xia Yunan mendengus dingin dan berkata, mereka yang datang ke Boneyard ini untuk berkultivasi atau mencari harta karun semuanya miskin, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan atau pendukung, harta karun rahasia naga bukanlah sesuatu yang bisa mereka miliki, kita harus segera memerintahkan kota Bulan Merah dan Istana Dewa Dara untuk menjaga semua pintu keluar dan menyelidiki dengan cermat. Salah satu dari mereka berkata dengan jijik, bajingan dari Istana Dewa Dara itu, beberapa waktu lalu, seseorang dengan paksa membombardir pembuluh darah bumi, menyebabkan kekuatan segel berfluktuasi, saya meminta mereka untuk menyelidiki, pada akhirnya, mereka masih belum menemukan apa-apa, mereka tampaknya telah menyiapkan formasi yang bagus untuk menjebak seluruh tanah pemakaman, tapi aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Susu berkata, ini adalah wilayah timur, kita masih harus mengandalkan kota Red Moon dan Istana Dewa Darah, Xia Yunan, pergi dan panggil Jiang Huishu. Xia Yunan segera membungkuk dan pergi, segera, dia kembali dengan seorang pria parubaya, Jiang Huishu dari keluarga Jiang di kota Bulan Merah, setelah membungkuk, dia berkata, mengapa Tuan Su Chu memanggilku, mungkinkah ada kemajuan baru dalam memecahkan segel? Suyu mengangguk sedikit, dan wajah Jiang Huishu segera menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dia berkata dengan heran, kapan ini terjadi? Mengapa saya tidak tahu tentang masalah sebesar itu? Tuan Su, Anda tidak baik. Suyu tersenyum pahit dan berkata, saya meminta Tuan Jiang Huishu untuk datang untuk masalah ini, salah satu segel telah dipecahkan, tetapi dia tidak tahu siapa yang melakukannya, saya harap Tuan Jiang Huishu dapat bekerja keras untuk menemukan orang ini. Apa? Itu dipatahkan oleh orang lain. Jiang Huishu terkejut, dia berkata dengan tidak percaya, tahu ini, bagaimana ini mungkin? Semua orang tahu betul betapa kuatnya segel itu, untuk mengatakan sesuatu yang tidak sopan, bahkan jika tuan kota sendiri datang ke sini,
dia mungkin tidak dapat membukanya dengan paksa, bahkan jika seseorang secara acak menerobos masuk ke segel, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Suyu mengangguk, itu benar, namun, karena kekuatan segel terus-menerus rusak, kekuatan yang tersisa secara bertahap akan melemah, sudah sangat lama, jadi kita tidak bisa melihat apa yang terjadi, tetapi instrumen menunjukkan bahwa segel telah berfluktuasi hebat hingga nilai 3000, ini lebih kuat dari segel apapun yang pernah kita pecahkan sebelumnya, mungkin bagian yang paling kritis telah dibuka. Jiang Huishu berkata dengan kaget, bagian terpenting adalah hanya ada 2 segel yang tersisa, jika kita bisa memecahkan 1 segel lagi, itu akan menjadi keajaiban. Itu benar. Suyu tersenyum, wajahnya juga mengungkapkan cahaya bersemangat saat dia berkata dengan penuh semangat, distrik ke-13 di barat daya telah menemukan petunjuk untuk segel itu, kita mungkin akan mendapatkan jawabannya dalam beberapa hari, selama 6 tempat rusak, kekuatan segel akan menjadi sangat lemah, pada saat itu, kita bisa menggunakan kekuatan untuk membuka segel, Anda harus tahu apa artinya ini. Dahi Jiang Huishu meneteskan keringat, dia bergumam, akhirnya akan ada hasil, lebih dari 100 tahun kerja keras pasti akan mengejutkan seluruh benua. Tuan Suyu, apakah benar-benar ada rahasia untuk menjadi dewa di bawah segel ini? Tanyanya dengan sungguh-sungguh. Suyu tertegun sejenak, lalu dia tersenyum pahit dan berkata, siapa yang bisa memberikan jawaban pasti untuk keadaan Saleh? Anda bertanya kepada saya, bagaimana mungkin saya tidak ingin tahu? Namun, orang yang memasang segel agung seperti itu setidaknya harus berada di alam dewa, dia segera berkata, tidak ada waktu untuk hilang, Tuan Jiang Huishu, tolong temukan orang yang segera membuka segelnya, harta rahasia naga terlalu berharga, itu tidak bisa ditinggalkan di luar. Iya, Jiang Huishu menjawab, jangan khawatir, Sir Suyu, di wilayah timur, tidak ada yang berani menantang kekuatan kota bulan merah kita, Wuni. Bahkan jika itu semut, aku akan menemukannya untukmu. Dia berbalik dan pergi, mulai mengatur agar orang-orang mencari. Sucu merenung sejenak dan berkata, Xia Yunan, kamu tinggal di sini dan terus memantau fluktuasi kekuatan segel Leyland, saya akan pergi ke distrik ke-13 di barat daya, setelah segel dipecahkan, segera kirim pesan ke kota suci dan kirim sejumlah besar master untuk memecahkan segel terakhir. Dia membawa beberapa orang dan menghilang dari gedung dalam sekejap mata, menuju barat daya. 1 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di ruang hampa, semua pohon, gunung, dan bebatuan dalam jarak 1000 meter telah dibersihkan, dan sejumlah besar seniman bela diri tersebar untuk membantu. Suyu memimpin kelompok itu untuk mendarat langsung dan berjalan langsung ke gua bawah tanah besar di tengah, segera, orang yang bertanggung jawab menghampiri mereka dan berkata dengan heran. Masalah penting apa yang membawamu ke sini secara pribadi, Sir Sucu? Memang ada sesuatu yang penting, kata Susu, bagaimana pembongkaran segel di sini? Petik 2. Tuan Yi Chengying telah bekerja siang dan malam di sana dengan banyak master formasi dan ahli dari lautan formasi jiwa, dan mereka belum muncul selama beberapa bulan, kata penanggung jawab dengan cepat. Oh, Tuan Yi Chengying itu memang telah bekerja keras. Suyu memujinya, pergi dan beritahu dia bahwa saya di sini untuk membahas sesuatu yang penting, katakan padanya untuk datang dan menemuiku. Iya, ya, jawab penanggung jawab, dia berbalik dan melompat ke lubang besar, tidak ada yang tahu berapa lama tangga turun. Suyu menatap lubang itu dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya, mengungkapkan ekspresi khawatir yang samar. Orang di belakangnya melihat ekspresinya dan terkekeh, segelnya akan segera dipecahkan, itu seharusnya menjadi hal yang hebat, mengapa Anda begitu khawatir sekarang, Tuan Suyu? Suyu menatapnya dan menghela nafas, tiba-tiba aku merasa seperti kesurupan, sudah lebih dari 100 tahun, saya telah mengambil alih masalah ini dari Master Amaterasu selama hampir 50 tahun, kesuksesan begitu dekat sehingga membuat saya merasa sedikit tidak nyata, ada kekhawatiran yang mendalam di matanya, dan dia berkata, selain itu, selama 100 tahun terakhir, wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa telah melakukan yang terbaik untuk bekerja sama untuk memecahkan segel, tetapi mereka telah hidup dalam damai, aku hanya khawatir begitu segelnya benar-benar rusak, dan jika rahasia untuk menjadi dewa benar-benar tersembunyi di dalamnya, itu akan menjadi bencana bagi seluruh benua. Pria itu tertegun sejenak, tetapi dia sepertinya mengerti implikasinya dari ini,
dia tersenyum pahit dan berkata, memang, bagi kebanyakan orang, mereka tidak benar-benar ingin mencapai tingkat abadi, lagi pula, itu terlalu jauh, namun, menemukan jalan menuju alam dewa selalu merupakan pengejaran yang kuat. Semua orang menghela nafas dan berdiskusi. Sesaat kemudian, seberkas cahaya terbang keluar dari lubang dan mendarat di tanah, 3 orang keluar. Tuan Yi Chengying, Anda telah bekerja keras. Suyu dengan cepat melangkah maju dan berkata, matanya tertuju pada seorang pria yang berdiri di belakang Yi Chengying, dan dia sedikit mengernyit. Orang tua yang merupakan pemimpin ketiganya tersenyum dan berkata, Tuan Sucu terlalu sopan, lama tidak bertemu, aku tidak menyangka kamu datang secara pribadi, apakah ada sesuatu yang penting? Iya, Suyu hendak menjelaskan, tetapi tiba-tiba, matanya tertuju pada pria di belakang Yi Chengying dan dia bertanya dengan heran, orang ini terlihat sangat asing, aku ingin tahu apakah dia Bian. Itu hanya seorang tetua yang dikirim oleh markas besar untuk membantu saya, dia melakukan banyak pekerjaan, kata Yi Chengying sambil tersenyum. Senyum aneh muncul di wajah pria itu saat dia berbisik, saya Heng Yuan, salam untuk sekretaris tempat suci, Tuan Sucu. Suyu sedikit terkejut, dia bisa merasakan aura luar biasa dari pria ini, yang membuatnya merasa sedikit kedinginan, matanya dipenuhi dengan kecurigaan saat dia bergumam, Penatua Heng Yuan tidak terlihat sederhana, Tuan Yi Chengying, menurut aturan, siapapun yang memasuki area inti harus melalui persetujuan saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Heng Yuan yang lebih tua ini. Wajahnya berangsur-angsur menunjukkan ekspresi tidak senang. Yi Chengying tertawa dan berkata, Tuan Suyu terlalu banyak berpikir, Penatua Heng Yuan adalah salah satu orang yang datang terakhir kali, aku sudah memberimu daftar nama. Apakah saya? Suyu sedikit mengernyit, beberapa bulan yang lalu, sekelompok orang memang datang dari lautan pembentukan jiwa, dia juga melihat. Sekilas mereka, perpindahan personel semacam ini terjadi dari waktu ke waktu, tetapi segel tanah pemakaman terlalu kuat, jadi dia tidak dapat menyebarkan akal sehatnya untuk menyelidiki secara rinci. Jadi saya salah paham dengan Anda, tuanku. Suyu tidak lagi meragukannya dan mengangguk, saya di sini untuk memberitahu Tuan Yi Chengying bahwa salah satu segel telah rusak. Apa? 3 orang dari lautan alam pembentukan jiwa terkejut, Yi Chengying dengan cepat berkata, apa yang terjadi? Cepat dan beritahu aku detailnya. Suyu menjelaskan situasinya satu persatu, melihat ekspresi bahagia ketiga orang itu, Heng Yuan tampak lebih bahagia, matanya bersinar dengan cahaya aneh, yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Haha, surga membantuku. Yi Chengying tertawa dan berkata, sejujurnya, aku juga telah membuat kemajuan besar dengan segel di sini, dan aku khawatir itu akan segera dibuka. Benarkah? Suyu terkejut, dengan kata lain, hanya ada satu segel naga yang tersisa dari 7. Pukul 10.30 pagi, dia sangat tertekan, dia begadang sangat larut setiap hari, dia harus bergegas dan mengerjakan bab ketiga, mungkin setelah tengah malam. Yi Chengying sangat senang, dan berkata, itu benar. Jika saya tidak salah, item ilahi yang menekan mata segel di sini seharusnya adalah jari naga. Saat itu, orang yang melemparkan segel itu benar-benar murah hati, dia benar-benar bisa mengumpulkan 7 artefak naga. Suyu mengangguk, hanya segel itu sendiri yang mengejutkan, keberadaan seperti apa yang akan disegel dalam pembuluh darah bumi. Saya sangat menantikannya. Tuan Sucu, apakah Anda tidak takut monster macam apa yang disegel di dalamnya? Yi Chengying tiba-tiba tertawa. Saya sudah memikirkannya, tapi sudah lama, bahkan monster tidak bisa hidup sampai hari ini, kata Suyu sambil tersenyum. Selain itu, kondisi yang tercatat dalam buku-buku kuno persis sama dengan tempat ini, jadi kemungkinan rahasia untuk menjadi dewa sangat tinggi. Negara abadi. Heng Yuan tiba-tiba tertawa, mungkinkah keadaan abadi, tujuan yang telah dikejar oleh banyak pembangkit tenaga listrik sejak zaman kuno, ada? Petik 2. Suyu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan menjawab, tentu saja. Setidaknya, naga sejati ini adalah ahli alam ilahi tingkat 10 tanpa diragukan lagi, dan banyak harta rahasia terkait naga di benua itu adalah bukti terbaik. Heng Yuan tersenyum sedikit dan tetap diam, yang membuat Suyu merasa sangat tidak nyaman, namun, karena pihak lain adalah tetua dari lautan formasi jiwa, dia tidak bertanya terlalu banyak. Setelah mereka mengobrol sebentar, Suyu meminta maaf.
Ekspresi tenang Yi Chengying berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh wajah yang hampir terpelintir karena kegembiraan. Dia berteriak dengan suara rendah, segel akhirnya akan diangkat. Tuan Heng Yuan, era kita akan datang. Mata Yi Chengying memancarkan ki iblis yang padat. Orang lain yang bertanggung jawab juga memiliki aura iblis di wajahnya saat dia mengungkapkan senyum aneh. Ekspresi wajah Heng Yuan sulit dipahami, tetapi dia tidak bisa menahan sedikit gemetar karena kegembiraan. Dari skala segel ini dan deskripsi dalam buku-buku kuno, kemungkinan besar iblis yang disegel di bawah adalah tubuh asli dari Kaisar Raja Iblis. Kali ini benar-benar akan menjadi peristiwa yang mengubah dunia. Mata Yi Chengying dipenuhi dengan kekejaman saat dia berkata dengan kebencian, setelah Anda melepaskan tubuh asli dari Tuan Iblis dan Yang Mulia memulihkan kekuatan Anda, kami akan menjadi orang pertama yang menyerbu ke lautan formasi jiwa dan menghancurkan Lu Chongzi, pria tercela yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Membunuh Lu Chongzi hanyalah sepotong kue, kata Heng Yuan sambil mencibir, hanya ki iblis yang bocor dari segel. Sudah membuatku perlahan pulih, hanya saja tubuh yang kerasukan ini terlalu lemah. Setelah Master Iblis terbangun, aku akan pergi mencari tubuh yang lebih baik. Jika Raja Iblis memberi kita beberapa petunjuk, kita bahkan dapat meninggalkan tubuh fisik kita dan memurnikannya menjadi tubuh iblis sejati. Mereka bertiga sangat gembira, mereka langsung kembali ke lubang dan mulai membuka segelnya. Ribuan mil di atas tanah pemakaman, keturunan Dewa Darah sedang duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari bawah dan berhenti di depannya. Jiang Huishu maju selangkah dari cahaya dan bertanya langsung, Dewa Darah, formasi Iblis 9 Yin Hao Yuanmu menutupi seluruh tanah pemakaman, apakah Anda merasakan fluktuasi yang kuat di pembuluh darah bumi? Ketika Xion melihat siapa itu, dia buru-buru berdiri dan berkata, ini Tuan Jiang Huishu. Saya tidak mengontrol formasi, jadi izinkan saya bertanya. Dia mengeluarkan kotak giok yang sangat indah, membukanya di tempat, dan mengirim pesan ke dalamnya. Sudahkah kamu menemukan orang yang kamu cari? Jiang Huishu mengangguk. Ketika keturunan Dewa Darah mendengar ini, tatapan gelap melintas di matanya. Dia berkata dengan penuh kebencian, orang itu pasti telah menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Saya telah memobilisasi hampir semua orang, tetapi tidak ada berita. Tapi selama dia masih di tanah tulang ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari genggamanku. Aku sangat ingin tahu siapa yang membuatmu, Dewa Darah, sangat marah sehingga kamu bahkan membuat formasi sebesar itu, kata Jiang Huishu dengan senyum tipis. Namun, ini adalah masalah pribadi sekte Anda dan saya tidak punya hak untuk bertanya. Namun, segel pembuluh darah bumi baru saja melepaskan fluktuasi yang kuat, kamu harus mencari tahu ini untukku. Xion mengangkat alis dan bertanya dengan curiga, segel pembuluh darah bumi berfluktuasi. Siapa yang bisa memindahkan benda itu? Kotak giok di tangannya tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya. Xion menunjuk dengan tangan kanannya dan segera mengirim untayan indera ilahi ke dalam pikirannya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan, 9.000 li ke barat. Memang ada seseorang yang merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat, saya hanya tidak tahu apakah itu berasal dari dalam segel pembuluh darah bumi. Jiang Huishu memikirkan sesuatu dan berkata, oke, terus pantau untukku, beritahu saya segera jika ada sesuatu yang tidak biasa. Boneyard mungkin tidak damai lagi, jika prediksi saya benar, tidak akan lama sebelum beberapa tembakan besar tiba di sini. Tembakan besar. Hati Xion bergetar, bahkan jika Jiang Huishu berpikir bahwa dia adalah sosok penting, siapa dia? Dia berkata dengan kaget, mungkinkah Wufu dari kota suci salju berkabut? Jiang Huishu menghentikannya dan berkata, kamu hanya perlu mengerti, sekarang, tugas utama Anda adalah memantau fluktuasi segel vena bumi dan situasi abnormal apapun di tanah pemakaman. Orang yang kamu cari hanya dapat ditempatkan sebagai prioritas sekunder. Xion terus mengutuk di dalam hatinya, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi hormat. Tuan Jiang, yakinlah, serahkan seluruh pengawasan Boneyard padaku. Itu bagus. Setelah Jiang Huishu selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke barat. Setelah secara kasar merasakan arahnya, dia tenggelam ke pegunungan dan terbang di ketinggian rendah. Lagi pula, begitu seseorang memasuki jangkauan segel, indera ilahi seseorang akan benar-benar hilang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh,
suara lembut tiba-tiba terdengar dan masuk ke telinganya. Ya, meskipun saya bisa merasakan kegelisahan teman kecil saya tidak dapat menemukan jalan keluar. Ini sangat menjengkelkan, sepertinya saya harus mencari seseorang untuk bertanya. Jiang Huishu terkejut, dia berhenti tiba-tiba dan melihat sekeliling dengan ngeri. Dia berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Keluar dari sini!" Dia berteriak, dan kekuatan gelombang suara menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, bagian hutan diratakan, dan ruang hampa terungkap. Ruang sedikit terdistorsi, dan banyak sosok manusia secara bertahap muncul di depan Jiang Huishu. Masing-masing dari mereka memancarkan aura aneh. Pria yang memimpin itu tampan tapi iblis. Dia memandang Jiang Huishu dan tersenyum. "Bolehkah saya bertanya di mana sumber ki iblis? Kenapa aku tidak bisa menemukan pintu masuk?" Murid Jiang Huishu tiba-tiba menyusut, dan wajahnya langsung berubah menjadi serius. Dia menatap prajurit di belakang pemuda itu dan berkata dengan ngeri, "Kamu dari sekte tertinggi." Tatapannya berhenti pada seorang lelaki tua dan dia berkata dengan heran, "Apakah kamu kepala sekte tertinggi, Niu Jing?" Sekte tertinggi bukanlah sekte besar, tetapi sebagai tokoh inti dari kota Bulan Merah, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan utama wilayah timur. Itulah mengapa dia bisa mengenali orang-orang di belakangnya. Namun, mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka kerasukan. Mereka sangat menghormati pria di depan mereka. "Siapa kamu?" Niu Jing bertanya dengan dingin. "Setelah melihat tuanku, mengapa kamu tidak segera berlutut dan menerima perintah darinya?" Jiang Huishu hampir memuntahkan seteguk darah. Dia tertawa karena sangat marah. "Haha, kamu sekelompok idiot. Dia benar-benar gila. Aku Jiang Huishu dari kota Bulan Merah." "Oh, kota Bulan Merah. Kekuatan paling kuat di wilayah timur." Pria itu menyipitkan matanya dan tersenyum. "Maka Anda harus tahu banyak. Tolong beritahu saya pintu masuk ke sumber ki iblis. Jangan bilang kamu tidak tahu, atau aku akan marah." Hati Jiang Huishu bergetar. Dilihat dari penampilan pria itu, dia bahkan tidak takut pada kota Bulan Merah. Kapan saja di masa lalu, mengumumkan nama ini setidaknya akan menyebabkan ekspresi pihak lain sedikit berubah, tetapi kali ini, dia tidak melihatnya sama sekali. Apakah kota Red Moon sehebat itu? Di mata kami para ahli alam suaka, Anda seperti bawahan. Jika Tuan ingin mengatakan sesuatu, mengapa Anda tidak cepat menjawab?" Seorang pria di samping pria itu sangat marah saat dia berteriak. Hati Jiang Huishu tiba-tiba bergetar. Dia menatap pria itu dan berteriak, "Kamu pikir kamu adalah penegak hukum tingkat Sein? Apa yang kamu lakukan?" Kali ini, dia benar-benar terkejut. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan ngeri, "Beberapa hari yang lalu, ada berita dari kota Bulan Merah bahwa seorang penegak hukum wilayah suci telah menghilang di wilayah timur tanpa alasan. Mungkinkah kamu?" Jiang Huishu tersentak dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia menunjuk ke arah pria yang memimpin dan berkata, "Siapa kamu? Jelas bahwa pikiran orang-orang ini tidak jernih. Kamu bahkan berani membingungkan orang-orang di wilayah suci. Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kamu bisa memanggilku di Jia," kata pria itu sambil tersenyum. Senyumnya menjadi dingin dan dia berkata, "Kamu penuh dengan omong kosong. Aku sudah lama menunggumu. Saya kehabisan kesabaran. Turunkan dia." Dia melambaikan tangannya. "Iya." Praktisi seni bela diri kuno di belakangnya menjawab serempak. Dalam sekejap, lusinan berkas cahaya menembus udara dan menembak ke arah Jiang Huishu. Jiang Huishu menghirup napas dingin. Meskipun orang-orang ini tidak kuat, situasi di depannya terlalu aneh, yang membuatnya bergidik. Beberapa sinar cahaya menyala di tangannya dan berubah menjadi lingkaran cahaya di depannya. Kemudian, tiba-tiba terbuka ledakan. Lusinan seniman bela diri semuanya terguncang, dan banyak dari mereka bahkan muntah darah. Namun, mereka tidak berhenti sama sekali dan terus menyerang, tidak takut mati. Jiang Huishu sedikit tenang setelah dia berada di atas angin, karena jiwanya yang didewakan ditekan. Dia tidak bisa melihat kekuatan lawannya dengan jelas. Dia sedikit takut pada awalnya, tetapi sekarang dia penuh percaya diri. Dia mendengus dan berkata, "Karena kesadaranmu telah terkikis, maka hidup di dunia ini tidak lebih dari mayat berjalan. Hidup juga semacam rasa sakit, jadi biarkan aku membebaskanmu."
Sebuah kipas lipat perlahan terbentuk di tangannya dan terbuka di udara dengan suara, "Ci." Ada berbagai macam pola yang digambar di atasnya dengan tinta hitam, dengan kipas angin, pasir dan batu beterbangan, dan dunia berubah warna. Merebut kipas Wuji. Tipe angin yang kuat menyembur keluar dari kipas dan langsung mengenai para seniman bela diri, satu persatu. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi awan kabut darah, kemudian, mereka dikipas oleh kipas dan benar-benar menghilang dari dunia. Bahkan Kaisar bela diri alam suci dipaksa mundur oleh kekuatan serangan, memuntahkan darah. Oh, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan, dilihat dari kekuatan penggemar ini, kamu harus menjadi penguasa bela diri bintang 4, kan? Dijia berkata perlahan, senyum licik di wajahnya, aku benar-benar ingin memiliki budak iblis sepertimu yang cukup kuat. Jiang Huishu mendengus dingin, dia meraih kipas lipatnya dan meletakkannya di belakang punggungnya, dia berkata dengan jijik, roh jahat apa? Ia tidak mengenal luasnya langit dan bumi, apakah ia berpikir bahwa itu tak terkalahkan setelah menaklukkan beberapa ampas? Petik 2. Kekuatan tajam melesat keluar dari kipas lipatnya dan menyapu area itu. Bang 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 bang. Beberapa seniman bela diri yang tersisa juga meledak satu persatu dan tidak ada lagi, hanya penegak hukum alam suci dan master sekte dari sekte tertinggi, Niu Jing, yang tersisa. Keduanya adalah penguasa bela diri bintang 1, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat setelah mereka bergabung dengan iblis. Mereka mampu melawan Jiang Huishu beberapa kali, tetapi jelas bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka berdua memuntahkan seteguk besar darah, tetapi mereka masih menyerbu ke depan tanpa takut mati. Cukup, Dijia berteriak pelan, dan matanya mengungkapkan cahaya dingin, dia meraih penegak hukum alam Sein dan bahu Niu Jing dan menariknya kembali, tubuhnya tiba-tiba membesar, dan kepalanya berubah menjadi iblis hitam besar, dia menggigit mereka berdua dan menelan mereka bahkan sebelum mereka bisa berteriak. Kamu benar-benar memakan orang. Jiang Huishu sangat terkejut dan berkata sambil gemetar. Apa yang membuatnya semakin menggigil adalah ketika penegak suci dan kitab suci sapi ditelan oleh orang ini, mereka tidak berjuang sama sekali. Ketika mereka ditelan, dia bisa dengan jelas melihat senyum aneh di wajah kitab suci sapi, seolah-olah itu adalah kehormatan besar untuk dimakan oleh pria ini. Penemuan ini membuatnya sangat ketakutan hingga hampir mati lemas, pemandangan di depannya terlalu menakutkan dan terlalu aneh. Setelah Dijia berubah menjadi iblis dan melahap mereka berdua, dia kembali ke penampilannya yang tampan, dia menjilat bibirnya dan tersenyum jahat, selain bisa melakukan beberapa pekerjaan sederhana, budak iblis awalnya digunakan untuk makan. Jiang Huishu tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, pria ini memakan orang dengan begitu santai seolah-olah dia sedang makan roti kukus, yang membuatnya merinding di sekujur tubuhnya dan gemetar. Dijia menyentuh perutnya dan tertawa, saya sudah mencernanya, saya telah mengisi kembali banyak energi, tapi itu masih terlalu sedikit. Dia tampak sangat tidak puas, dan matanya tertuju pada Jiang Huishu dengan tatapan serakah. Setan jahat, tersesat. Jiang Huishu terkejut, dia benar-benar ketakutan dengan keanehan Jiang Chen, kipas Wuji di tangannya tiba-tiba membangkitkan angin kencang, seluruh ruang menjadi sangat terdistorsi di bawah kipasnya dan runtuh ke tengah. Dia sendiri berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dengan lambaian kipasnya, tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia masih tersentuh dan bergidik, dia tidak ingin bertengkar dengan orang ini. Dijia tersapu angin kencang dan tubuhnya menjadi linglung, dia berangsur-angsur stabil setelah angin kencang berlalu, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata pada dirinya sendiri, masih terlalu lemah. Saya bahkan tidak bisa menahan pukulan dari Kaisar Bela Diri Bintang 4, aku akan memulihkan budak iblis ini untuk saat ini, saya akan memakannya setelah saya menemukan tubuh ketiga saya dan meningkatkan kekuatan saya. Dijia melihat ke arah pelarian Jiang Huishu dan bergumam, saya tidak dapat menyebarkan rasa ilahi saya di sini, jadi saya hanya bisa merasakan samar-samar sesuatu yang tampaknya berada di arah ini. Orang ini berasal dari kota bulan merah, mungkin dia benar-benar tahu di mana sumber ki iblis. Untungnya, saya meninggalkan bekas padanya, ayo ikuti dia dan lihat. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya iblis dan mengikuti jejaknya. Jiang Huishu berangsur-angsur berhenti setelah berlari sebentar, matanya masih penuh keterkejutan, dan dia tidak bisa kembali sadar. Dia tiba-tiba marah dan berkata, orang-orang dari Istana Dewa Darah benar-benar tidak berguna.
Kapan tanah pemakaman memiliki karakter seperti itu? Tidak ada yang benar-benar memberitahu saya, setelah masalah ini, aku pasti akan menegur Dewa Darah itu. Setelah dia berhenti, dia melihat sekelilingnya dan mengerutkan kening. Boneyard benar-benar terlalu besar, dan tempat di depannya sangat asing, jelas, dia belum pernah ke sini sebelumnya. Setelah berjalan beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba gemetar, pemandangan di depannya memberinya kejutan besar. Di gunung, sebuah lorong telah dibuka, dan tangga mengarah langsung ke gunung. Ini Bian. Jiang Huishu terkejut, dia telah bertanggung jawab atas tanah pemakaman selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa ada tempat seperti itu. Namun, dia bukan orang yang sembrono. Dia mulai mengamati sekeliling dan dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa gunung itu baru saja terbelah. Mungkinkah ini tempat di mana segel itu dibuka? Jiang Huishu segera memikirkan kemungkinan ini. Dia sangat gembira dan terbang dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut. Dua orang duduk bersila dengan tenang di luar aula utama, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Siapa itu? Mereka adalah Yu Qijin dan Huo Yin. Setelah dipaksa mundur oleh pedang zombie, mereka telah menjaga pintu aula, menunggu Yun Xiao muncul, tapi, setengah bulan telah berlalu, dan tidak ada yang keluar. Lambat laun, keduanya kehilangan kesabaran. Yu Qijin dan Huo Yin juga waspada ketika mereka mendengar seseorang tiba-tiba berteriak. Mereka menatap Jiang Huishu, dan suasananya tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Dan siapa kamu? Yu Qijin bertanya dengan dingin. Jiang Huishu mengerutkan kening dan berkata dengan bangga, Jiang Huishu dari Kota Bulan Merah. Orang-orang dari Kota Bulan Merah. Keduanya kaget, ekspresi Yu Qijin berubah, dan dia mendengus, jika kamu mengatakan kamu berasal dari Kota Bulan Merah, lalu kamu. Saya masih bisa mengatakan bahwa saya adalah orang suci. Jiang Huishu mengungkapkan cibiran, dia akhirnya bertemu dua orang normal. Dia akan terkejut ketika mendengar nama Kota Bulan Merah, tetapi rasa superioritas segera mengalir di hatinya. Dia berkata dengan dingin, mungkinkah tempat ini adalah tanah yang disegel, dan segel itu dibuka olehmu? Yu Qijin tercengang, dia tidak tahu segel apa yang dia bicarakan. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Berpikir bahwa dia telah ditemukan setelah membuka aula, dia segera mendengus dingin dan berkata, jadi bagaimana jika aku? Jadi bagaimana jika saya tidak? Jiang Huishu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, aku tidak akan mengejar kejahatanmu membuka segel, namun, tolong serahkan barang yang menekan dan menyegel saya. Petik 2. Item yang digunakan untuk menekan dan menyegel. Yu Qijin tercengang, dia berkata dengan wajah gelap, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kami tidak mendapatkan apa-apa, sebaliknya, kami kehilangan beberapa harta. Jiang Huishu mencibir dan berkata, kalian berdua terlihat jujur, tapi mengapa kamu begitu tidak jujur ketika kamu berbicara? Boneyard ini tidak terserah Anda untuk memainkan trik apapun. Huo Yin juga samar-samar merasa suasananya sedikit tidak enak, dia tidak ingin memprovokasi Kota Bulan Merah tanpa alasan, jadi dia buru-buru berkata, tempat ini secara tidak sengaja dibuka oleh kami, adapun benda tertutup yang Anda sebutkan, kami belum pernah melihatnya sebelumnya, mungkinkah itu Xuan Ni? Apakah kamu berbicara tentang pedang hidup? Tanyanya kaget, benda itu masih ada di dalam, dan itu karena terlalu kuat sehingga kita tidak berani masuk tuanku, jika Anda tertarik, Anda dapat masuk dan mencobanya, pedang itu memang harta karun yang berharga. Jiang Huishu mengerutkan kening dan berkata, pedang hidup. Bodoh. Jika kamu tidak menyerahkan harta karun rahasia naga yang sebenarnya, aku harus meminta kalian berdua untuk ikut denganku ke area inti. Ekspresi mereka berubah drastis, mereka telah berada di Boneyard selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami tahu apa yang disebut area inti, itu adalah zona terlarang yang jelas ditunjuk oleh Kota Bulan Merah, sepertinya orang di depan mereka benar-benar dari Kota Bulan Merah. Yu Qijin berkata, kami berdua tidak mendapatkan apa-apa, sungguh tidak adil untuk mengikuti Anda, yang ini masih memiliki masalah penting yang harus diperhatikan, jadi aku tidak akan menemanimu. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan mencoba melarikan diri. Lelucon macam apa ini? Jika dia pergi ke area inti, maka bukankah hidup dan matinya akan berada di tangan orang lain? Dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan orang-orang di Kota Bulan Merah.
Anda ingin pergi tanpa menyerahkan harta karun. Kamu benar-benar memperlakukan kata-kata kota bulan merahku sebagai permainan anak-anak. Jiang Huishu sangat marah, dia membuka kipas lipat di tangannya, dan ruang itu segera dikunci oleh kekuatan besar, kemudian, dia tiba-tiba melambai, dan langit dan bumi berubah warna, kekuatan yang tak tertandingi meledak. Cahaya Yuchi Jin tiba-tiba mengeras di udara dan mengungkapkan tubuh aslinya. Dalam keterkejutannya, dia bermain dengan cambuk ular hitam panjang, yang seperti naga melintasi langit dan menekan. Ledakan. Ketika kekuatan besar menghantam ular hitam itu, ia segera menyusut kembali seolah-olah telah tersengat listrik, itu berubah menjadi cambuk dan kembali ke keadaan tertutup. Yuchi Jin sangat terkejut, dengan serangan ini, perbedaan kekuatan antara keduanya segera ditentukan. Dia kalah karena persenjataannya yang mendalam terlalu rendah, penggemar pihak lain jelas bukan barang biasa, sedangkan cambuknya seperti penis, jelek dan sampah, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hati Huoyin bergetar, dia juga merasa bahwa kipas besar itu luar biasa, jadi dia buru-buru berkata, "Tuanku, memang benar kami tidak mendapatkan harta apapun, sebaliknya, kami kehilangan senjata terbaik kami, itu sebabnya kami menjaga pintu masuk aula dengan enggan, dan ada seseorang di dalam, mungkin Yingluo mendapat sesuatu yang bagus." Jiang Huishu mengguncang kipas besar di tangannya dan menekan Yuchi Jin ke bawah, dia tersandung kembali ke depan aula utama dan berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku akan mempercayai kata-katamu? Kecuali kalian berdua ikut denganku." Petik 2. Mereka berdua mengerang di dalam hati mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dan bahkan kehilangan senjata tingkat mereka yang dalam. Sekarang, mereka bahkan terlibat dalam masalah kota bulan merah, meskipun mereka adalah penguasa bela diri, mereka mungkin mati kapan saja. "Jika kamu tidak mempercayai kami bisa masuk bersamamu," kata Huoyin dengan senyum pahit, "dengan kemampuanmu, kami tidak bisa melarikan diri." "Itu benar," Yuchi Jin buru-buru berkata, "jika kita berdua pergi bersamamu sekarang, orang yang mendapatkan harta karun itu mungkin melarikan diri." Jiang Huishu menemukan bahwa keduanya sepertinya tidak berbohong, jadi dia berkata dengan curiga, "Kamu mengatakan bahwa karakter utamanya masih ada di dalam, siapa orang itu, dan seberapa kuat dia?" Itu adalah masalah yang sangat penting bagi Meterai. Jika orang di dalam memiliki kemampuan untuk membuka segel, dia benar-benar tidak akan berani masuk. Ekspresi Yuchi Jin agak aneh, dia berkata dengan canggung, "Dia sangat kuat, mungkin dia kehormatan bela diri tingkat rendah." Petik 2. Wajah Jiang Huishu menjadi gelap, dia marah dan berteriak, "Sialan, kamu berani mempermainkanku." Dia menurunkan kipas Wuji di tangannya, dan tekanan besar di langit tiba-tiba jatuh, dia terlalu malas untuk mendengarkan penjelasan kedua orang itu, dan dia juga berubah menjadi cahaya dan terbang. Ledakan. Yuchi Jin dan Huoyin menghindar pada saat yang sama dengan sangat terkejut, tempat mereka berdiri langsung hancur, kekuatan besar pada kipas mengejar keduanya seperti hantu, dan mereka tidak bisa menghindarinya. Tubuh Huoyin seperti nyala api saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan kipas, dia buru-buru berkata, "Yang mulia, semua yang kami katakan itu benar." Jiang Huishu tidak mau mendengarkan penjelasannya, dia tidak mempercayainya sama sekali, dia mencibir dan berkata, "Aku telah melihat banyak orang licik sepertimu, ketika aku menjatuhkan kalian berdua, kamu akan menjadi jujur." Ketika Jiang Huishu mendengar bahwa orang di dalamnya adalah yang mulia bela diri tingkat rendah, dia yakin bahwa kedua orang ini sengaja mempermainkannya, bagaimana dia bisa mendengarkan penjelasan mereka. Kekuatan kipas Wuji di tangannya meledak dan benar-benar menekan kedua orang itu dalam sekejap, dia berada di atas angin. Yuchi Jin tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya merasa sangat sedih, semakin dia bertarung, semakin marah dia berkata dengan marah, "Huoyin, gunakan kekuatan penuhmu. Orang ini terlalu banyak pengganggu, jika kita ditangkap olehnya dan dibawa ke area inti, apakah kita masih bisa hidup?" Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak ke puncak, cambuk ular hitam di tangannya dirangsang ke kondisi puncaknya olehnya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Untuk sesaat, ribuan bayangan cambuk menyelimuti langit, seolah-olah ular panjang yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit dan turun satu demi satu. Huoyin juga sangat tertekan, jika dia mengalahkan orang ini hari ini dan melarikan diri, itu jelas berarti bahwa dia telah membentuk dendam dengan kota bulan merah, di masa depan,
belum lagi tanah pemakaman, dia bahkan tidak perlu tinggal di seluruh wilayah timur, namun, jika dia membiarkan orang ini menangkapnya tanpa membedakan antara benar dan salah, dan bersikeras bahwa dia telah memperoleh semacam harta, dia mungkin akan mati. Dia memutuskan untuk memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. Setelah dia memikirkannya, dia tiba-tiba meledak, api di tubuhnya mengembun menjadi cincin api di sekelilingnya, menumpuk untuk membentuk berbagai pola. Itu sebenarnya adalah formasi serangan tipe api yang secara langsung mendorong kembali kekuatan Jiang Huishu dan menekannya. Di bawah kekuatan ledakan keduanya, mereka langsung membalikkan keadaan dan sepertinya bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Keduanya setara dengan Jiang Huishu dalam hal kekuatan, namun, mereka kalah karena senjata tingkat mendalam mereka yang lebih rendah dan fakta bahwa mereka waspada terhadap identitas satu sama lain. Oleh karena itu, mereka telah berjuang dengan takut-takut. Sekarang mereka mulai bertarung, mereka secara bertahap berada di atas angin. Ekspresi Jiang Huishu berubah drastis. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk menangkap mereka berdua sendirian. Dia tiba-tiba berteriak dan melolong panjang yang mengguncang 9 surga. Dia ingin mengaktifkan 9 formasi iblis Yin Hao Yuan di langit dan meminta bantuan dari Dewa Darah. Ekspresi Yu Qi Jin berubah drastis. Dia mencari bantuan. Dia berteriak, bunuh dia sekarang. Mata Yu Qi Jin merah. Yu Qi Jin bukanlah orang yang baik. Dia telah membunuh darah saudara muda Tuhan dalam keadaan marah. Sekarang dia telah menyinggung kota bulan merah. Akan lebih berbahaya untuk membiarkan pria ini kembali. Dalam kemarahan, dia memiliki niat untuk membunuh. Begitu seseorang mulai berjuang untuk hidupnya, segala jenis kekuatan dapat dilepaskan. Jiang Huishu, yang sudah dirugikan, berada dalam bahaya yang lebih besar. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Di bawah pengaruh emosi Yu Qi Jin, suara api juga mulai mengirimkan serangan untuk membunuh. Lingkaran formasi api membombardir kipas Wuji lawan, memaksa Jiang Huishu untuk mundur. Sial, mengapa Dewa Darah belum ada di sini? Jiang Huishu sangat marah, dia melambaikan kipasnya secara ekstrim, tetapi dia masih tidak bisa menahan serangan bersama keduanya. Setiap gerakan yang dia lakukan, pihak lain menghadapinya secara langsung, mengkonsumsi sejumlah besar ki primordial, satu gerakan lebih sulit dari yang lain, dan akhirnya, dia tidak bisa bertahan. Ki dan darah di tubuhnya dengan cepat layu, menyebabkan organ dalamnya retak. Dia memuntahkan seteguk darah dan dilemparkan jauh seperti layang-layang. Asisten, aku dari kota bulan merah, kamu berani membunuhku. Jiang Huishu berada di ujung kecerdasannya dalam keputusasaannya, jadi dia hanya bisa mengangkat kota bulan merah lagi, berharap itu bisa menyelamatkan hidupnya. Jejak perjuangan melintas di mata Yu Qi Jin, tetapi dia akhirnya mengambil keputusan dan berkata, kami tidak ingin memulai perseteruan dengan kota bulan merah. Anda memaksa kami untuk melakukan ini, kamu meminta kematianmu sendiri. Tunggu, tunggu. Jiang Huishu berkata dengan tergesa-gesa, kamu bisa pergi sekarang, kami akan berpura-pura bahwa insiden hari ini tidak pernah terjadi. Saya, Jiang Huishu, bersumpah bahwa saya tidak akan menyimpan dendam dan tidak akan mengejar apa yang terjadi hari ini. Jika kamu benar-benar membunuhku, kamu akan mati tanpa ragu. Hidupku selalu ada di tanganku sendiri, kata Yu Qi Jin dingin. Anda tidak menyia-nyiakannya, sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang, mati. Ular hitam di tangannya tiba-tiba menyerang, membidik bagian penting dari pihak lain. Pada saat kritis, bayangan hitam tiba-tiba menyerang dan menghantam ular hitam itu. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan memantul satu sama lain. Bayangan hitam itu tidak menghilang setelah diguncang, tetapi langsung memasuki tubuh Jiang Huishu. Jiang Huishu mengira seseorang datang untuk menyelamatkannya. Dia sangat gembira, tetapi ketika dia melihat siapa itu, hatinya tenggelam ke dalam jurang. Sepertinya lebih menakutkan daripada menghadapi Yu Qi Jin. Dia berteriak ngeri dan berjuang untuk bangun, mencoba melarikan diri. Namun, bagaimana mereka berdua bisa membiarkannya mendapatkan keinginannya? Huoyin menembakkan bola api yang mengenai betisnya yang besar, menyebabkan dia jatuh ke tanah lagi. Dia berjuang tanpa henti, dan seluruh tubuhnya mengungkapkan ekspresi rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya mulai menjadi hitam. Siapa itu? Siapa kamu? Yu Qi Jin memandang di Jia, yang perlahan berjalan dari kejauhan, dan sangat waspada. Dia berpikir dalam hati bahwa dia benar-benar tidak beruntung hari ini.
dia telah bertemu Master satu demi satu, matanya mengungkapkan niat membunuh lagi, fakta bahwa dia akan membunuh orang-orang kota bulan merah tidak boleh disebarkan, atau dia benar-benar akan mati. Hehe, jangan gugup, orang ini adalah budakku yang melarikan diri, terima kasih telah menjatuhkannya. Dijia tersenyum perlahan, matanya menunjukkan rasa terima kasih. Yuchi Jin mengerutkan kening dan mendengus tidak percaya, budak. Kepada siapa Anda mencoba berbohong? Bagaimana mungkin Kaisar bela diri bintang 4 dengan senjata mistik tingkat 9 menjadi budakmu? Cepat laporkan identitasmu dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Dijia terkekeh, manusia selalu suka berbicara dengan tidak tulus, sorot matamu dengan jelas memberitahuku bahwa kamu akan membunuhku tanpa keraguan, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkanku hidup? Aku bisa melihat pengkhianatan di matamu, kamu mencari kelemahanku dan berencana untuk melancarkan serangan diam-diam ketika aku tidak siap, kan? Hati Yuchi Jin bergetar, pikirannya yang sebenarnya benar-benar telah dilihat oleh pihak lain dalam sekejap, semacam rasa malu dan kemarahan telanjang menggenang di hatinya, dia berkata dengan marah, jadi apa? Bahkan jika kamu memiliki wawasan yang luar biasa, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Cambuk ular panjang di tangannya berkedip lagi dan tiba-tiba menyerang Dijia tanpa syarat. Senyum menggantung di mulut Dijia saat dia perlahan membaca, semut bodoh menderita untuk diri mereka sendiri. Matanya sejernih air, tanpa satu riak pun, namun, ketika Yuchi Jin melihatnya, dia panik dan berteriak, omong kosong apa ini? Ular hitam membelah awan. Cambuk ular hitam panjang menari di udara, membentuk lintasan spiral, itu berubah menjadi gas hitam, yang tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Dijia dan mengguncangnya. Mata Yuchi Jin meledak dengan cahaya dingin, menurut penilaiannya, selama langkah ini berhasil, pihak lain akan mati tanpa keraguan. Ledakan, ular panjang itu tiba-tiba bertabrakan dengan kekuatan besar, dan hanya kekuatan pantulan yang hampir membuat Yuchi Jin kehilangan cengkeramannya pada cambuk panjang. Orang yang memblokir serangan Dijia di depannya adalah Jiang Huishu, tatapan jahat muncul di matanya dan dia berteriak dengan marah, merebut kipas Wuji, penggemar yang ekstrim mengejutkan langit. Bang bang bang, dengan gelombang kipas besar, kekuatan yang sangat kuat meledak di udara seperti rantai manik-manik, setiap semburan kekuatan mengguncang ki iblis yang samar, dan suara itu menyebar sepanjang jalan. Bagaimana ini mungkin? Yuchi Jin sangat terkejut, dia tidak punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati, cambuk panjang di tangannya menari dalam beberapa lingkaran di depannya, membentuk pertahanan ular melingkar. Cahaya biji-bijian. Bumi Xuan Yin terbelah. Jiang Huishu berteriak lagi, dia mengubah gerakan kipas lipat di tangannya, dia membalikkan tangannya dan menekan, seluruh tanah tiba-tiba meledak, kekuatan menakutkan mengalir keluar dari pembuluh darah bumi, Yuchi Jin tidak bisa lagi menahannya, dia memuntahkan seteguk besar darah dan dikirim terbang, cambuk ular hitam panjang di tangannya juga dipermainkan hingga batasnya, itu meledak satu persatu, pecah berkeping-keping dan berserakan di tanah. Ini, Yingluo ini. Huo Yin melihat semua ini dengan linglung, hanya dalam sekejap, seorang pria yang berada di ambang kematian tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu kuat, dia tidak hanya tidak terlihat seperti akan mati, tetapi dia bahkan membalikkan keadaan dan menang dengan mudah. Jiang Huishu menutup kipas lipatnya dan menggerakkan tangannya, menunjuk ke arah Huo Yin. Rasa takut menyebar di hati Huo Yin, hanya satu jari itu yang membuatnya merasa sulit untuk ditolak. Bukankah perubahan sebelum dan sesudah sedikit terlalu besar? Bahkan obat ilahi legendaris tidak dapat memulihkan kekuatan Jiang Huishu secara instan, selain itu memberinya perasaan bahwa dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Baiklah, berhenti. Dijia terkekeh, jangan terlalu jauh, jangan saling menyakiti, Anda akan segera berada di sisi yang sama. Iya, menguasai. Jiang Huishu membungkuk hormat dan dengan hati-hati mundur ke Dijia dengan tatapan setia. Itu salah satu dari kita. Perasaan buruk menggenang di hati Huo Yin, Yuchi Jin, yang terluka parah di tanah di kejauhan, juga merasakan hatinya tenggelam, dalam kondisinya saat ini, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan dan memilih nasibnya, dia hanya bisa membiarkan dirinya dibantai. Dijia tertawa, tidakkah menurutmu itu aneh? Dia jelas akan mati, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu lincah? Petik 2. Mereka berdua dipenuhi dengan keraguan dan kepahitan yang tak ada habisnya.
Dijia tertawa, itu karena saya memberinya kekuatan, kekuatan ini tidak hanya dapat membuat keinginan dan kekuatan bertarungnya tidak terbatas, tetapi juga dapat meningkatkan fondasi aslinya. Dia hanya memiliki kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 4, setelah mendapatkan kekuatanku, dia akan bisa segera mencapai puncak Bintang 4 atau bahkan Bintang 5. Tao Wu ini, bagaimana ini mungkin? Kamu, siapa kamu? Huo Yin ketakutan, kemajuan bintang manapun di atas alam tertinggi bela diri lebih sulit daripada berkultivasi dari seorang prajurit menjadi tertinggi bela diri. Orang biasa berpikir bahwa setelah memasuki 9 alam surga, mereka pada dasarnya bisa mengintip puncak seni bela diri. Faktanya, perbedaannya sangat jauh, penghalang kecil apapun sudah cukup untuk membuat Anda tidak dapat maju selama sisa hidup Anda. Oleh karena itu, sulit untuk memahami fenomena meningkatkan kekuatan seseorang sebesar satu bintang dalam sekejap, serta mampu memiliki semangat juang dan kekuatan yang tak ada habisnya. Mulut Dijia menunjukkan senyum dingin dan dia berkata, kamu akan segera mengetahui bahwa itu semua benar, adapun siapa saya. Panggil saja aku, Tuan, seperti yang dia lakukan. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi bola ki iblis, menerkam ke arah Yu Qijin. Yu Qijin meraung ngeri dan ingin melawan. Setelah berjuang beberapa kali, dia tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Meskipun Huo Yin bisa mengendalikan api, dia merasa kedinginan di sekuingnya. Dia berteriak ngeri dan berubah menjadi aliran api untuk melarikan diri, namun, dia dirobohkan oleh kipas Jiang Huishu, dan dia muntah darah. Dia tidak lagi meragukan kata-kata Dijia. Setelah pertarungan, dia jelas merasa bahwa kekuatan Jiang Huishu setidaknya puncak bintang 4. Dia merasakan penglihatannya menjadi hitam dan melihat bayangan hitam menerkam ke arahnya. Di depan tangga menuju aula di gunung, 3 orang berdiri berdampingan, mereka semua berdiri dengan hormat di depan Dijia, serendah semut. Ketiga budak iblis ini cukup kuat dan akan sangat berguna di sini, aku akan memakanmu setelah masalah ini. Selesai. Sekarang, kata Dijia ringan, ceritakan semua yang Anda tahu. Dia mengangkat tangannya, dan 3 garis hitam keluar dari ujung jarinya, menembus otak ketiga orang itu. Iya, merupakan kehormatan terbesar kita untuk bisa menjadi makanan Tuan. Wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak tertandingi, mereka berdiri di sana dengan sangat terhormat, memungkinkan Dijia untuk membaca semua kenangan di benak mereka. Waktu perlahan berlalu, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, 3 garis hitam itu berangsur-angsur menghilang. Ekspresi Dijia menjadi rumit, dan secercah cahaya melintas di matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, ternyata segelnya belum sepenuhnya rusak, pantas saja aku hanya bisa merasakan aura samar, sepertinya saya harus pergi ke tempat segel secara pribadi. Tuhan tahu kapan semut ini akan membuka segel, akan merepotkan jika avatar itu datang, tampaknya medan perang dewa kuno saya masih ada di tangannya. Kemudian, dia melihat lorong di depannya dan berkata dengan dingin, sebenarnya anak ini. Tablet giok di tangannya memberiku perasaan yang akrab, tapi aku tidak ingat. Dia memukul kepalanya sendiri dan mengungkapkan ekspresi sedih, dia berkata dengan ganas, klon sialan, kamu telah mencuri terlalu banyak kenangan, ingatan saya berantakan. Butuh waktu lama baginya untuk tenang, dan dia berkata dengan keras, cepat atau lambat aku akan mengambil semua ingatan dan kekuatanku, tunggu saja. Setelah dia tenang, Dijia kembali ke tatapan tenangnya dan berkata dengan dingin, kita tidak bisa membiarkan anak itu pergi, namun, sebelum aku merawatnya, masih ada beberapa semut yang harus aku jaga dulu. Keluar, semut, katanya dingin ke kehampaan, Anda sudah menonton begitu lama, apakah Anda kecanduan? Petik 2, udaranya sunyi, dan tidak ada gerakan. Masih berpura-pura. Dijia mendengus dingin, cahaya hitam melesat dari tangannya dan segera menghilang di udara. Saat berikutnya, itu ditembakkan di langit tidak jauh. Ada fluktuasi di ruang, dan 3 sosok muncul dengan cahaya hitam. Mereka semua menatapnya dengan kaget. Mereka semua berasal dari istana Dewa Darah, dan yang memimpin adalah Dewa Darah. Aku sudah lama bersembunyi di kehampaan, kata Dijia dingin. Berapa lama Anda berencana untuk menonton? Petik 2. Sion terkejut, kamu, bagaimana kamu melihatku? Bukankah indera ilahi ditekan di sini? Kemampuan master terlalu kuat untuk Anda ketahui. Jiang Huishu berteriak dengan marah, Dewa Darah, beraninya kamu. Jadi kamu sudah lama berada di sini,
tetapi kamu tidak datang untuk menyelamatkanku ketika kamu melihat aku dalam bahaya, kamu sangat licik dan menyeramkan. Mata Dewa Darah bersinar dengan sedikit ketakutan, dia memandang Jiang Huishu dan berkata dengan dingin, Tuan Jiang, apakah Anda masih hidup? Apakah jiwa Anda yang berbicara sekarang? Sangat disayangkan bahwa sosok tinggi dan perkasa dari kota bulan merah telah menjadi budak orang lain, haha. Jiang Huishu marah dan berteriak, tentu saja aku tetaplah aku. Bahkan jika kamu ingin menjadi budak, itu juga tergantung untuk siapa kamu bekerja. Itu juga hal yang baik bahwa kamu tidak menyelamatkanku, katanya sambil tersenyum dingin, itu sebabnya saya memiliki kesempatan untuk menjadi budak tuan saya sangat beruntung. Rasa dingin mengalir di punggung Sion, sihir macam apa ini? Jiwa mereka masih ada di sini, kata Dijia dengan senyum tipis, mereka baru menyadari kebesaranku dan bersedia menjadi budakku, aku bisa melihat bahwa kalian bertiga cukup kuat, jadi aku akan memberimu kesempatan ini juga. Keturunan Dewa Darah merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya saat dia buru-buru berkata, lupakan. Saya tidak mampu membelinya. Salah satu dari 3 budakmu adalah musuh yang membunuh adik laki-lakiku. Tetapi sekarang dia telah menemukan kebahagiaannya, aku bahagia untuknya, mari kita lupakan masa lalu dan tidak mengejarnya. Petik 2. Dua orang lainnya dari Istana Dewa Darah mengungkapkan ekspresi aneh dan berkeringat deras, menurut pendapat mereka, situasi Yu Qijin dan 2 lainnya saat ini lebih buruk daripada kematian, membunuh mereka sama dengan menyelamatkan dan membebaskan mereka. Sama-sama, kata Dijia sambil tersenyum, kamu memiliki hak untuk menerima kemuliaanku, turunkan mereka bertiga, semakin banyak budak yang saya miliki, semakin baik nafsu makan saya, katanya sambil melambaikan tangannya. Mereka bertiga mengungkapkan ekspresi bahagia, seolah-olah itu adalah kehormatan yang tak tertandingi untuk dapat bekerja untuk tuan mereka. Mata Dewa Darah menjadi sangat serius, dia tidak takut dengan kekuatan ketiga orang ini, tetapi dari situasi saat ini, ketiga orang ini tidak kehilangan akal sehat, mereka terlihat normal, tetapi mereka tanpa syarat patuh pada Dijia, jika dia bisa menguasai teknik ini, maka dia bisa memasukkan rakyatnya ke sekte manapun di dunia, dan sepertinya mereka tidak akan pernah mengkhianatinya. Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba terbakar dengan gairah, dia berkata dengan nada serius, bunuh ketiganya, saya ingin pemuda itu hidup. Klon Dewa Darah juga bergegas ke medan perang, lautan darah menyebar dan menutupi mereka bertiga adalah penguasa bela diri bintang 4, jadi dia tidak menganggap mereka serius. 2 penguasa bela diri lainnya dari Istana Dewa Darah bergegas menuju Dijia, mencoba menangkapnya hidup-hidup. Baiklah, aku akan memberimu 2 kemuliaan dulu. Wajah Dijia ganas, dia segera menunjukkan bentuk dharmanya dengan 3 kepala dan 6 lengan dan bergegas menuju keduanya, api iblis yang mengerikan menyebar dan merusak lautan darah, mengubahnya menjadi lautan ki iblis. Apa? 3 orang dari Istana Dewa Darah semuanya terkejut, laut darah mereka adalah hal terkotor di dunia dan bisa merusak segalanya, namun, itu langsung terkorosi oleh kekuatan pihak lain, mereka bertiga tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kamu berani menyerang Tuan Dewa Darah, kamu pantas mati. Suara Jiang Huishu terdengar, dia meraung, sial. 1 penggemar yang ekstrim mengejutkan langit, 1 penggemar yin yang mendalam membelah bumi, hancurkan untukku. Bum bum bum, 2 kekuatan bergegas keluar dari lautan darah yang tersisa benar-benar menghilang di bawah 2 badai, Jiang Huishu menyebarkan kipas besarnya dan menyerang Dewa Darah. Raja Pedang tak bergerak. Api neraka mata air kuning. Telapak tangan Yu Qijin berubah menjadi pisau dan suara api berubah menjadi api, 2 kekuatan kuat melonjak keluar dari ki iblis dan meledak ke arah Dewa Darah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dewa Darah terkejut, dia awalnya adalah kaisar bela diri bintang 6, ketiga orang ini seperti semut di matanya, dia bisa membunuh mereka dalam hitungan detik, namun, begitu lautan darahnya pecah, ki iblis pihak lain melonjak, selain itu, kekuatan ketiga orang ini meningkat pesat setelah mereka dirasuki iblis, Jiang Huishu juga telah menembus ke tingkat kaisar bela diri bintang 5, kekuatan kipas Wuji yang dia rebut juga lebih kuat. Di bawah pemboman ketiga pasukan, dia terpaksa mundur, 2 penguasa bela diri tingkat rendah lainnya berjuang untuk bertahan di bawah kekuatan Dharma Dijia.
Mata Dewa Darah berkedip karena terkejut ketika dia melihat kedua pria itu secara bertahap diserang oleh energi iblis, hatinya dipenuhi dengan kengerian, dan kebencian yang tak ada habisnya untuk Yun Xiao mengalir di hatinya. Jika binatang darahnya ada di sini, dia akan membunuh mereka semua. Kalian beruntung kali ini, ayo pergi. Dewa Darah memegang manik-manik darah di masing-masing tangan dan melemparkannya ke kekuatan Dharma di Jia. Lautan darah tiba-tiba meledak, itu dipadatkan oleh esensi darahnya, bahkan Kaisar Bela Diri Bintang 6 tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Trik kecil. Salah satu kepala di Jia tiba-tiba berubah menjadi kepala iblis besar, ia membuka mulutnya yang besar dan menelan dua manik-manik darah itu secara langsung. Setelah itu, tidak ada lagi efek setelahnya. Tao Wu ini, keturunan Dewa Darah benar-benar tercengang, dia memandang dua bawahannya, yang tidak bisa bertahan lebih lama, dan Jiang Huishu dan dua lainnya, yang menyerangnya. Dia mengambil keputusan dan berubah menjadi sinar cahaya darah untuk melarikan diri. Jangan, hanya kami. Kedua pria dari Istana Dewa Darah meratap ngeri. Pada saat ini, semua potensi di tubuh mereka dilepaskan, mereka membakar esensi darah mereka dan mengungkapkan ekspresi kejam, alih-alih menjadi budak, mengapa kita tidak berjuang dengan nyawa kita dipertaruhkan? Di Jia mencibir, tiba-tiba, pupil matanya menyusut, dan kekuatan di tubuhnya mulai memudar dengan cepat. Ki iblis di langit juga berkumpul. Ledakan. Dua penguasa bela diri dari Istana Dewa Darah membakar esensi darah mereka dan membuat pukulan yang mengejutkan. Mereka menerobos pengekangan Ki iblis di Jia dan berubah menjadi dua sinar cahaya darah untuk melarikan diri. Mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk pulih dari upaya putus asa ini. Apa? Kami benar-benar membiarkan mereka melarikan diri. Jiang Huishu terkejut dan marah. Kelompok semut bodoh ini, guru telah memberi mereka kemuliaan tertinggi. Mereka tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi mereka juga tidak menghormati tuan kita. Bunuh, bunuh, bunuh. Wajah di Jia langsung menjadi sedikit ganas, dan dia berkata dengan keras, kamu klon yang menjijikkan, apakah kamu juga merencanakan melawanku dari belakang? Perasaan ini tampaknya sangat dekat dengan saya, kamu juga tidak akan melepaskan tubuh ketiga ini. Tepat pada waktunya, aku bisa membawa kalian semua bersama-sama dan mengembalikan medan perang Dewa Kunoku. Dia tidak lagi memperhatikan orang-orang dari Istana Dewa Darah yang telah melarikan diri, sebaliknya, tatapannya mendarat di aula utama dan dia berkata dengan dingin, menjalani persenjataan tingkat ke-9, setelah aku menaklukkanmu, kamu bisa menjadi pedangku untuk sementara. Tubuh di Jia memancarkan api iblis, yang melilit mereka bertiga. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke aula. Di gua tak berujung, tablet alam ilahi melayang di udara dengan tenang, dengan cahaya yang mengalir berkedip di atasnya. Tidak ada yang tahu berapa hari telah berlalu. Air mata air tak berujung yang awalnya sudah mengering, memperlihatkan lubang yang dalam di tanah. Ki spiritual juga secara bertahap menyebar dengan hilangnya mata air, mengubah tempat itu menjadi tempat kematian. Di dalam tablet alam ilahi, Yun Xiao, yang telah dalam keadaan terlupakan, akhirnya membuka matanya perlahan. Dia merasa bahwa dunia sudah jelas, dan kekuatan hukum di seluruh tablet alam ilahi telah mengalami perubahan besar, berkedip di benaknya satu persatu. Perubahan dalam hukum Taurat adalah semacam pelengkap yang mendekati kesempurnaan. 4 wilayah bumi, air, api, dan angin terbuka penuh, dan kekuatan penuh dunia muncul. Hanya pada saat inilah dunia batin tablet alam ilahi benar-benar bisa disebut dunia yang lengkap. Dia perlahan membenamkan dirinya dalam perubahan indah dari hukum-hukum itu, dengan penuh perhatian mengalami perasaan penciptaan dunia dan kelahiran Dao yang agung. Dia seperti tubuh orang tua, yang merupakan dunia itu sendiri, memelihara pertumbuhan semua makhluk hidup dan secara bertahap berkembang di bawah kesadarannya. Ini adalah deduksi dari Dao Surgawi di dunia di dalam tablet. Setiap aturan lahir dari Dao Surgawi, yang kemudian tercetak ke dalam indera ilahi Yun Xiao. Pada saat ini, dia adalah satu dengan tablet alam ilahi. Bersambung.